Gak usah sok Inggris. Berapa kali kalian melihat orang upload video ngomong pakai bahasa Inggris, Prancis, Jepang, Korea, atau bahkan Mandarin. Terus habis itu tiba-tiba ada orang yang komen, gak usah sok Arab, gak usah sok Mandarin, gak usah sok Inggris, gak usah sok Prancis, gak usah sok kebarat-baratan. Kita tinggal di Indonesia, ngomonglah pakai bahasa Indonesia. Aku kasih tahu ya buat kalian orang yang berusaha untuk ngomong bahasa asing di Indonesia itu, kadang mereka tuh nggak ada niat pamer gitu loh. Kadang itu adalah cara otak mereka bekerja karena mereka tumbuh dengan berbagai macam bahasa. Dan sebagai seorang guru bahasa Inggris, aku tuh senang kalau misalkan ada student aku yang dia tuh sok ke Inggris. Because for me, it shows their progress when they have confidence to talk. Kadang bahasa itu ya memang harus kita pakai secara nyata. Itulah fungsi bahasa digunakan, bukan cuman dipelajari, bukan cuman kita kayak mempelajari grammarnya doang. And the way to practice it ya through speaking the language. Kalau di Indonesia ini setiap orang yang belajar bahasa itu langsung dihujat. Gimana caranya negara ini itu bisa berkembang? Inilah salah satu masalah yang jarang banget dibahas di Indonesia. Banyak orang di Indonesia itu cuman bisa satu bahasa doang, karena bahasa Inggris itu bahasa asing di sini, bukan bahasa kedua. Udah tahu bahasa asing, bukannya belajar, mereka malah menggampangkan dan menghakimi orang yang berusaha belajar bahasa asing. Kita sering bangga bilang kalau misalkan generasi muda itu harus go international, harus bisa bersaing secara global, harus bekerja di perusahaan multinasional, harus dapat beasiswa luar negeri. Tapi ketika ada orang yang benar-benar mulai belajar bahasa asing, mereka malah ditarik turun ke bawah, ya kan, biar orang-orang yang udah belajar ini itu levelnya sama dengan orang-orang yang cuman bisa native language. Dan di Indonesia ini kadang seorang polyglot itu seperti orang yang punya aib besar gitu, seperti orang yang punya dosa besar. Di banyak negara orang yang bisa 3 atau 4 bahasa itu dianggap aset, tapi di Indonesia kadang malah dianggap sok. Padahal kemampuan bahasa itu sama seperti kemampuan bermain alat musik ya, kemampuan matematika, kemampuan coding, dan kemampuan yang lainnya. Apakah orang yang bisa bermain violin atau bermain piano itu kita sebut sok musik? Atau orang yang bisa coding atau programmer itu kita sebut sok komputer? Kenapa giliran bahasa asing itu langsung dianggap konotasinya jelek, langsung dianggap pamer? Makanya kalian itu nggak usah kaget kalau punya pemimpin yang bahasa Inggrisnya tuh basic, yang cara komunikasinya itu berantakan, yang tidak bisa berretorika, yang tidak bisa constructing ideas dengan baik dan benar. Ya karena rakyatnya sendiri itu memang kayak gini gitu loh. Rakyatnya sendiri itu tidak mau belajar bahasa yang lain. Masalahnya di budaya Indonesia ini seringkali kita tuh lebih nyaman melihat semua orang berada di level yang sama dengan mereka daripada melihat orang itu benar-benar berkembang. Makanya kalian nggak usah kaget kalau kalian punya pemimpin yang bahasa Inggrisnya itu basic, because the leaders represent the majority of the people. I'm going to tell you something. Bahasa Indonesia is a new language. Bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang baru, umurnya aja belum nyampe 100 tahun. Dan ironisnya orang yang paling sering berkata cintai bahasa Indonesia kadang lupa atau bahkan tidak tahu sejarah bahasa Indonesia itu sendiri mungkin. Bahasa Indonesia bukan bahasa yang sudah ada ribuan tahun seperti bahasa Yunani, bahasa Latin, atau bahkan bahasa Inggris yang usianya sudah 1500 tahun. Bahasa Indonesia modern baru diresmikan melalui Sumpah Pemuda tahun 1928 dan kemudian menjadi bahasa nasional setelah kemerdekaan Indonesia. Dan bahasa ini berkembang dari bahasa Melayu yang selama berabad-abad dipakai sebagai lingua franca di Nusantara. Dan saat itu bahasa Melayu itu juga dipakai VOC untuk perdagangan. Artinya bahasa Indonesia itu lahir karena proses panjang dari adaptasi nenek moyang kita, dari pertukaran budaya, perdagangan, pendidikan, dan juga komunikasi lintas daerah. Jadi kenapa sekarang kita justru takut
belajar bahasa lain atau bahasa asing. Karena kalau nenek moyang kita itu anti bahasa asing, mungkin bahasa Indonesia sendiri yang merupakan bahasa asing juga sebenarnya di Nusantara saat itu tidak akan berkembang sepesat sekarang. Language is a technology. Bahasa itu adalah teknologi. Banyak orang menganggap bahasa itu cuma alat berkomunikasi, alat menyampaikan ide kita. Padahal dalam linguistik, bahasa adalah teknologi berpikir. Ya. Cara kita berpikir itu inputnya, outputnya itu di speech. Outputnya itu dari ucapan, dari apa yang kita keluarkan melalui suara. Dan setiap bahasa itu membawa cara pandang yang berbeda terhadap dunia. Belajar bahasa Jepang misalkan, membuat kita itu memahami konsep seperti wabi-sabi atau ikigai. Belajar bahasa Jerman membuka akses ilmu yang baru, let's say kepada filosofi Nietzsche atau mungkin Kant. Belajar bahasa Prancis membuka pintu sastra yang baru, kayak kita jadi tahu kamu Victor Hugo. Dan belajar bahasa Arab membuka akses yang baru nih kepada ilmu pengetahuan klasik. Belajar bahasa Inggris membuka hampir seluruh jurnal akademik modern yang bisa kita akses di internet. Dan semakin banyak bahasa yang kita kuasai, maka semakin luas juga cara kita berpikir dan melihat dunia. To see how the world works, to learn about humans, to learn about civilization. Dan orang-orang yang cuman bilang sok ke Inggris, sok ini, sok itu, aku yakin mereka itu orang yang malas untuk belajar, atau mungkin orang yang memang tidak punya privilege untuk belajar banyak bahasa. Kita sekarang tahu kita hidup di era internet, dan kalau misalkan kalian seorang business owner, itu sangat penting ya untuk belajar bahasa asing. Karena apa? Karena kalian bisa mendapatkan klien dari luar negeri. Kalau misalkan kalian mau expand bisnis kalian lebih luas, kalian bisa mendapatkan teman kerja mungkin dari India, dari Jepang, dari Amerika, dari Eropa, dan dari berbagai macam negara. Kalau kita cuma menguasai satu bahasa, maka ruang kita untuk bertumbuh itu semakin sempit. Bukan karena bahasa Indonesia itu jelek, enggak, tapi karena informasi dunia itu memang tersebar dalam banyak bahasa, tidak cuma satu bahasa doang. Dan kesalahan terbesar orang Indonesia itu adalah sering kali menganggap kalau misalkan orang tidak berbahasa Indonesia berarti mereka tidak nasionalis. Seolah-olah kalau seseorang itu fasih bahasa Inggris berarti mereka ini nggak cinta Indonesia. Dan menurut aku ini tuh logika yang agak aneh gitu loh. Karena orang Swiss sendiri tuh mereka bisa banyak bahasa ya, let's say mereka mungkin bisa lebih dari 3 bahasa. Orang Belanda itu rata-rata mereka bisa bahasa Inggris, tapi tetap juga memakai bahasa Belanda. Orang Singapura itu mereka bisa berbahasa Inggris juga, sekaligus hidup dengan berbagai macam bahasa yang berbeda. Karena menguasai bahasa asing itu tidak berarti menghapus identitas kita. Justru menguasai bahasa asing itu membuat seseorang mampu memperkenalkan budayanya ke dunia. Dan masalah terbesar di Indonesia ini tuh bukan gak ada orang pintar. Masalah terbesar kita itu adalah kita tidak bisa menyampaikan ide kita dalam bahasa selain bahasa Indonesia. Kita tidak punya kemampuan storytelling yang lebih baik daripada negara-negara yang sudah maju. Makanya banyak orang pintar di sini yang idenya itu mandek karena mereka tidak punya kemampuan untuk menceritakan gagasannya, idenya kepada orang di negara lain mungkin. Dan orang di Indonesia itu menurut aku masih sangat illiterate. Orang di Indonesia itu masih sangat anti dengan budaya belajar, dan kita tuh lebih cepat mengomentari orang daripada ikut belajar, daripada kayak menggunakan uang kita untuk belajar skill yang baru, untuk belajar bahasa yang baru. Jadi bagaimana kalian mengharapkan SDM yang bagus, SDM yang bisa kerja kalau banyak orang di Indonesia itu yang sudah bahasa Inggris? Kalau banyak orang di Indonesia itu yang tidak bisa mengkomunikasikan ideasnya menggunakan bahasa Inggris atau bahasa asing yang lain.
Makanya jangan menyalahkan kalau banyak pengangguran di sini. Karena banyak SDM di Indonesia itu yang sebenarnya tidak siap dengan zaman yang terus berubah secara cepat. Kita lebih suka mengajak orang daripada kita bertanya, daripada kita belajar. Kita lebih cepat menuduh orang sok daripada mengakui bahwa seseorang itu ya memang sedang berproses gitu loh. Bahwa mereka yang belajar bahasa asing ini ya memang ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik, mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Karena kalau misalkan kalian bermimpi untuk mendirikan negara yang maju, kalian harus siap untuk belajar. Negara maju itu nggak dibangun oleh orang yang merasa sudah cukup. Negara maju itu nggak dibangun oleh orang-orang yang illiterate. Negara maju itu dibangun oleh masyarakat yang punya curiosity, masyarakat yang punya rasa penasaran yang besar, masyarakat yang mau belajar, masyarakat yang mau membaca. Ya entah itu membaca buku dalam bahasa asing, membaca novel, membaca buku sains, membaca jurnal, belajar tentang teknologi baru, bukan cuman mampu makainya doang, ya belajarnya nggak ada. Dan belajar itu memang terlihat memalukan sebelum akhirnya kita menjadi expert di bidang itu. Kalau setiap usaha belajar itu dibalas dengan komentar kayak sok Inggris, sok Jepang, sok Prancis, sok ini, sok itu, kita sedang menciptakan lingkungan yang menghukum orang karena mereka itu ingin belajar dan ingin berkembang. Dan kalau budaya seperti ini itu terus dipelihara, yang rugi itu bukan hanya individu, yang rugi itu adalah kualitas sumber daya manusia Indonesia secara keseluruhan. Yang rugi itu nanti masa depan negara Indonesia ini kalau orangnya masih dengan mentality kayak gitu, mentality males belajar. Di abad ke-21 ini, kemampuan berbicara bahasa asing itu merupakan suatu hal yang dibutuhkan. Belajar bahasa asing itu bukan simbol dari gengsi, enggak. Ini adalah bentuk dari keterampilan, bentuk dari adaptasi di dunia yang terus bergerak secara cepat. Dan kalau kita masih sibuk mengajak orang yang sedang belajar bahasa, nggak harus bahasa Inggris, bahasa apapun. Sementara negara lain itu sibuk menguasai 5 bahasa sekaligus, menguasai sains, menguasai sastra, menguasai teknologi. So what do you expect? Apa yang kalian harapkan dari Indonesia ini? Kalau sumber daya manusianya masih norak, masih males, masih ngurusin selebritis, mungkin sudah saatnya kita berhenti bertanya, ngapain sih sok Inggris gitu. Sekarang saatnya bertanya, gimana ya caranya supaya aku juga bisa belajar lebih dari satu bahasa? Gimana ya caranya biar aku bisa improve, biar aku bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, biar aku bisa mengajari anakku dan keturunanku bahasa lain selain bahasa Indonesia. What I have to do, apa yang harus aku lakukan to make a change? Selain komplain, dan komplain, kita nggak bisa mendirikan negara yang developed, negara yang maju kalau diisi dengan orang-orang yang mohon maaf nih masih norak gitu loh. Masih norak, masih jamet. Ya jadi anggota DPR tuh harus punya tas Hermes, naik mobil Alphard, norak. Komunikasi bahasa Inggris nggak bisa. Punya pemimpin nggak bisa beretorika, punya pemimpin nggak bisa berpidato, punya pemimpin nggak bisa berkomunikasi. Ya iyalah, orang rakyatnya aja kayak gini, ngapain kalian berekspektasi punya pemimpin yang mind blowing atau bright? Rakyatnya aja males belajar gitu. So yeah, I think that's it from me. I'll see you next time. Bye.